Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama melaksanakan doa. Untuk doa, mari kita bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan, yaitu subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1. Sebelum kita melanjut ke materi, tentunya ada tujuan pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata yang benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan gas. Penjelajahan samudra. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajah samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk di Indonesia. Tujuan utama dari penjelajahan samudra yaitu yang pertama mencapai kekayaan atau disebut goal. Goal berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah-wilayah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Perancis, dan lainnya. Jadi tujuannya yang pertama adalah mencapai kekayaan, yaitu mengumpulkan harta benda seperti halnya emas dan sebagainya. Yang kedua yaitu mencapai kejayaan atau disebut glory. Glory diartikan sebagai kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Maka negara-negara imperialis barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Jadi tujuan yang kedua adalah mencapai kejayaan, yaitu setiap negara jajahannya itu akan dikuasainya. Tujuan yang ketiga adalah menyebarkan agama Nasrani atau gospel. Gospel adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa-bangsa imperialis juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah anyar tersebut, seperti halnya menyebarkan agama Nasrani. Tujuan yang keempat adalah yaitu mencari rempah-rempah. Khususnya di negara Indonesia, rempah-rempah itu sangat luar biasa banyaknya. Berbagai jenis rempah-rempah, sebagai contoh seperti halnya kayak jahe, kacang-kacangan, terus kayu manis dan sebagainya. Itu merupakan suatu incaran bagi bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Penjajahan Portugis
Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu Portugis datang ke Malaka pada tahun 1512. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Pada saat itu memang kerajaan Ternate itu bersekutu dengan Portugis, dan begitu juga dengan kerajaan Tidore itu bersekutu dengan negara Spanyol. Nah, pada saat itu kerajaan Ternate membuat suatu benteng kekuatan supaya apa? Tujuannya supaya Spanyol dan kerajaan Tidore tidak bisa menyerang kerajaan-kerajaan yang ada di Ternate. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Pengertian teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang ringkasan atau cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi pada teks narasi ini memang sebuah teks narasi ini memang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi, ya, fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi, bukan rekayasa atas oleh manusia-manusia, tetapi benar kejadian itu sudah ada, peristiwa itu terjadi. Untuk mengetahui informasi peristiwa sejarah, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Agar lebih mudah memahami informasi penting teks, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata 5W1H. Yang pertama, apa atau what, digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. Jadi kata tanya apa itu menanyakan nama atau jenis peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua, di mana? Kata-kata tanya di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Jadi kata di mana itu tempatnya kapan? Ya, tempatnya kapan? Di mana tempatnya? Apakah di sebuah kota atau di mana? Itu menanyakan sebuah tempat. Ya. Untuk kata tanya yang ketiga adalah kapan, when, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Jadi kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya. Apakah itu pagi, apakah itu siang, apakah itu malam, apakah itu sore, dan sebagainya. Dan yang keempat, kata tanya siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau perilaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada teks. Jadi kata tanya siapa itu menanyakan tokoh atau perilaku. Siapa namanya, siapa saja tokoh-tokohnya yang ada di dalam sebuah cerita teks tersebut. Nah, selanjutnya adalah kata tanya mengapa atau why. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan penyebab. Kenapa kok bisa terjadi penjajahan yang ada di Indonesia? Apa penyebabnya? Kok bisa negara Indonesia selalu dijajah oleh bangsa-bangsa lain? Dan yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana atau how, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Jadi kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk supaya tidak terjadinya itu. Bagaimana caranya?
menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali teks narasi secara lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catat informasi penting dari teks tersebut. Di sini ada teks narasi sejarah. Ayo membaca. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Untuk selanjutnya adalah sifat-sifat benda. Benda padat. Ciri-ciri benda padat yang pertama memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Sebagai contoh, misalkan Bapak memindahkan meja di tempat A ke tempat B. Apa yang terjadi? Meja tetaplah meja. Meja di tempat A dipindahkan ke tempat B itu tetap sama meja. Jadi nggak mengalami suatu perubahan. Terus yang kedua, zat penyusunnya sangat rapat. Terus yang ketiga, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Nah, itu merupakan sifat-sifat dari benda padat. Di sini ada contoh benda padat. Yang pertama adalah pensil, yang kedua penggaris, yang ketiga penghapus, dan yang keempat batu dan sebagainya. Yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama memiliki bentuk berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Sebagai contoh, misalkan anak-anak memindahkan satu gelas air ke sebuah baskom. Airnya tetap sama, tetapi tempatnya yang berubah karena lebih besar tempatnya. Terus yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sebagai contoh, misalkan anak-anak menuangkan air di dalam teko ke gelas. Terus yang ketiga, menekan ke segala arah. Dan yang keempat, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, di situ ada contoh-contoh benda cair. Yang pertama air, yang kedua sirup, yang ketiga susu, dan yang keempat minyak dan lain-lainnya. Yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama memiliki bentuk berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Misalkan gini, kalau kalian memindahkan satu gelas air terus dipindahkan ke suatu baskom, airnya tetap sama, tapi tempatnya yang berubah. Tempatnya lebih besar. Terus yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kalian menuangkan air dari cairan ke gelas. Nah, itu merupakan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti halnya, contohnya lagi, ada sebuah air terjun. Nah, air yang dari atas turun ke bawah. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ciri-ciri benda cair. Terus yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Jadi pada saat air itu bisa air yang ada di dalam suatu tempat ada suatu bolong, ada celah sedikit, ya, dia bisa keluar melalui celah-celah sedikit sekecil apapun
air itu pasti akan keluar. Benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama, memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang di tempat. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, bentuk sesuai wadahnya. Dan yang kelima, zat penyusunnya sangat berjauhan. Di sini ada contoh benda gas. Yang pertama, oksigen. Yang kedua, uap air. Yang ketiga, aroma masakan. Dan yang keempat, pewangi. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Jika anak-anak kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Di sini ada, setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, di sini ada evaluasi pembelajaran 1. Di situ ada 5 soal, nanti anak-anak disalin di buku tulis. Setelah itu nanti dikumpul ke Bapak ya. Saya kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam belajar walaupun secara daring. Tetap semangat, 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 semangat. Be happy.